satu yang ada di Jakarta pada bulan Ya, orang Juli. jualan obat Juli itu siapa saya ya? di Jakarta, dia datang ke saya. Dia katakan, "Ma, bantu doa ya." Oh ya, Belum Mama ada selalu yang bantu doa. dijadikan kohos, Pak Saya Mansur. katakan, ada apa? Kohosnya masih aplikasi Pun, air. Ya, memang iman itu harus kita serahkan ke Tuhan setiap pergumulan kita. Dan di situ anak saya katakan enggak, karena besok lusa saya akan presentasi. Jadi anak saya Mute di semua, mute. India, saya akan Oh presentasi ya, kalau siap. saya katakan untuk kenaikan Itu gaji. TV. Itu makin Terus saya kenceng, katakan, makin kenceng "Gimana gaji suaranya. aja pakai presentasi?" Dagang Iya, TV itu. dan presentasi ini Bu, nggak main-main. izin siapa Jadi ini dari India kohosnya yang langsung kasih ada ke 3, teman siapa salah satu yang supaya dari Indonesia ada 2. Jadi sekarang pikirnya Sabar harus Pak Mansur, presentasi sabar. ini pusat. Dan saya katakan, saya Mama tetap doa, kamu juga harus tetap percaya. sabar Bodongtoro, sabar Sauntoro, sabar Iya, sebentar. lagi di Aja, toilet itu yang penting kayaknya. kamu jangan lupa berdoa. Dan berjalannya waktu, Coba kita Orangnya semua nih. begitu. Alhamdulillah Baik. sudah. Suara putus-putus. Pak Mansur kenyut. Kemit lagi ya. Suara putus-putus, hilang-hilang. Oh iya, baik. Sekarang bagus, bagus ya. Sudah dengar jelas. Oke, baik. Mari kita mute, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang kami hormati Direktur PT KLPI Bapak Basri Susanto dan Bapak Wakil Direktur Ustadz Ahmad Darmawan. Yang kami hormati para pembina HK KLPI, Bapak Andi Roy, Bapak Andi, Bapak Roy, Bapak Nandang. Yang kami hormati para KANE, para ortu, para ketua HK, calon HK, para member semua yang tidak disebutkan satu persatu. Juga seluruh Jumur pagi ini di seluruh penjuru Nusantara dan mancanegara. Marilah pertama-tama kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena pagi hari ini kita bisa melangsungkan Zoom pada episode kelima November 2024. Yuk, Bapak Ibu, kita kosongkan gelas. Kita fokus untuk mengikuti pembelajaran buku bijak pagi ini. Yang mana pada episode kali ini akan disampaikan dengan suara-suara yang sangat renyah. Kemudian kata-katanya itu memberondong seperti busur panah yang bisa masuk menukik ke dalam kita punya manah. Manah itu hati Bapak Ibu. Itu. Nah, saya izin menukil untuk mempersiapkan diri kita semua pada episode kali ini. Suatu ajakan, ya anakku, dengarkanlah aku, perhatikanlah kebijaksanaanku dan pengertian yang kuajarkan kepadamu. Nah, yuk Bapak Ibu kita belajar bersama-sama dalam buku bijak yang kali ini akan dibawakan oleh Ibu Esther Muryati, Kane HK Mojokerto, yang suaranya renyah, kata-katanya memberondong seperti busur panah menukik ke hati kita. Untuk itu, waktu dan kesempatan kami berikan kepada Bu Esther. Monggo, Bun. Selamat pagi semuanya. Renyah ya Pak ya? Pagi, Semangat. cak keropok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam warahmatullahi damai wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu ya. Semangat pagi. Nah, ini Selamat pagi, amin, amin ya Rabbal amin Alamin. ya. Kita di KLPI harus semangat karena kita setiap hari minum air ya. Amin ya. Bapak Amin. Ibu,
Ya, jangan lupa tadi sudah disampaikan Pak Mansur bahwa anakku dengarlah aku. Ini nanti nasihat. Lah Bapak Ibu, kita mau sampaikan sudah berbulan-bulan kita ini sudah membaca buku bijak. Tetapi yang tahu bijak atau belum itu kita sendiri semua Bapak Ibu ya. Ayo belajar. Tidak ada yang sempurna, tidak ada yang sudah bijak. Tetapi di sini di KLPI setiap hari kita diajarkan agar kita menjadi orang yang bijak. Ya, orang hebat belum tentu bijak, tetapi dari orang hebat itu sebetulnya kuat dulu Bapak Ibu. Orang yang kuat, yang hebat itu dibentuk karena apa? Kesusahan, kesedihan, kelaparan, kemiskinan, dihina. Jadi sehingga kuat. Tiap hari kepanasan, kena sinar matahari. Jadi badannya kuat, ya, mentalnya juga kuat. Sehingga setelah kuat menjadi orang yang hebat. Pemimpin hebat itu teman-teman orang-orang kaya yang punya perusahaan itu diproses Bapak Ibu. Jadi nggak ada yang ujuk-ujuk langsung enak, nyaman, itu nggak ada Bapak Ibu. Tetapi diproses. Sakit penyakit iya, kemiskinan iya, malu iya. Tetapi ketika kita kuat, kita akan menjadi orang hebat ya. Pemimpin hebat Amin. belum tentu bijak. Pemimpin Insya bijak Allah. pasti hebat. Siap, Maaf siap. ya Bu, Semangat nanti Bunda. komentarnya nanti ya Bu Nurul ya. Bapak Ibu, jadi kita di sini belajar. Kalau kita kita ini bisa karena belajar setiap hari. Ketika kita mau sedikit saja kita mau melenceng, oh iya, aku setiap hari sudah dengar buku bijak. Jadi aku ini komitmen, aku mau berubah sehingga aku ingin menjadi orang yang kuat, yang hebat, yang bijak ya. Ciri-ciri orang pemimpin yang bijak Bapak Ibu itu punya tujuan, punya goal. Jadi tidak selewengan, tidak toleh kiri, toleh kanan. Ketika kita punya goal, goalnya kita apa Bapak Ibu? Setiap hari kita dengar, goal kita adalah pensiun. Pensiun yang bahagia. Ya, pensiun nek loro percuma. Tapi pensiun yang bahagia, yang berdampak, yang menjadi berkat orang lain, yang bisa menolong orang lain. Jadi itu tujuan kita Bapak Ibu. Kalau kita tujuannya pensiun, terus punya duit, diam saja, ya percuma. Tapi bagaimana kita bisa berdampak kepada orang lain? Itu apa sih KLPI? KLPI itu apa? Air. Air itu apa? Ya itu karena kita punya goal, kita mau pensiun, pensiun yang happy, yang bahagia, yang bisa menjadi berkat orang lain, yang berdampak ke tetangga kiri kanan kita. Itulah goal kita ya Bapak Ibu ya. Berlari dengan tujuan tadi, goal kita itu seperti itu. Tidak bertinju sembarangan. Nah ini di sini Bapak Ibu, tidak bertinju sembarangan ini bahasa Jawanya itu tidak ngawur. Syukur rangger. Wes ketemu gini, kita ini kan kadang juga harus berpikir, siapa sih yang mau saya prospek? Kira-kira orangnya gimana? Gak syukur di prospek sembarangan. Weh, ayo malu air. Ayo engkau penak. Ayo engkau oleh pensiun. Lah, kan tidak begitu Bapak Ibu. Diajak ngomong yang enak. Nah, itu nanti ada di strategi kita ya. Jadi tidak sembarangan. Selalu melatih kepemimpinan setiap hari. Jadi kita ini tahu diri ya Bapak Ibu ya. Kita ini sudah menjadi anggota KLPI ya. Kita ini calon pemimpin. Kita ini calon HK. Jadi Bapak Ibu, kita harus memimpin. Seorang pemimpin itu bagaimana sih? Guyon boleh guyon, serius-serius. Tapi kita punya suatu tertentu yang kira-kira kita akan jadi pemimpin. Pemimpin itu juga bicaranya, tingkah lakunya, attitude-nya, karakternya. Lah di sini kita belajar. Apa tujuannya KLPI? Membikin buku bijak. Ini kita agar, Bapak Ibu, agar supaya kita ini tadi apa? Kuat, hebat, bijak. Nah, ini kita belajar ya. Tidak ada yang langsung ujuk-ujuk menjadi orang yang luar biasa. Bapak Ibu, perlombaan kita bukan lomba lari cepat, tetapi kita lari jarak jauh. Ya, jadi kita perlu kekuatan, perlu strategi, perlu stamina. Katakanlah kita mau eh, ke Bandung, ya rencana ke Bandung ya. Dari sekarang kita sudah persiapan. Kita sudah jangan sampai kita nanti di tengah jalan ada apa-apa. Jadi prepare. Jadi kita disiapkan dari sekarang. Kita mau lari kemana?
kira-kira nih mau lari 10 kilo. Nah, orang per 10 kilo berlari itu nggak langsung kuat Bapak Ibu. Dari 1 kilo dulu, 2 kilo dulu, 3 kilo dulu, dari sudah kuat baru 10 kilo kita jalani pasti kuat. Jadi nggak ada ya, semuanya di sini proses. Ikut KLPI pun juga proses Bapak Ibu. Dari level dari 1, 2, 3 sampai 5. Nah, itu ngos-ngosan. Nanti kalau udah sampai 5, 6, 7, 8, 9 lah agak longgar. Jadi proses. Kadang-kadang orang bertanya, KLPI itu daftar dapat apa sih? Biasanya pertanyaan itu setiap hari kita dengar. Ya kita dapat antrean umroh, Holy Land, ibadah yang lain. Aduh, nah, tetapi kita dengan pemahaman tadi ya, dengan kita tidak bertinju sembarangan, kita bisa menyampaikan itu dengan pelan-pelan. Karena di KLPI ini identik proses, proses yang airnya mengalir. Jadi kita harus pakai strategi Bapak Ibu ya. Jangan seperti minuman yang bersoda. Jadi itu awal-awal kita semangat ya. Biasanya orang awal semangat, karena nantinya ada danau di atas sana, danaunya air KLPI yang saat ini kita punya sarana untuk ke sana. Tetapi kadang orang hanya sesaat, habis itu beberapa kali ada penolakan, beberapa prospek tidak berhasil, sudah mutung ya. Terus tidak semangat lagi, lah males aku ditolak terus, ditolak. Nah, di sini kita ditantang nih, ditantang. Orang yang mau kuat itu tadi kenapa? Banyak penolakan. Jadi kita semangatnya terus membara seperti Bu Tarigan on fire itu menyala, semangatnya menyala-nyala ya. Jadi kita di sini setiap pagi kita buku bijak ini untuk cas kita supaya baterai kita selalu menyala ya. Cara jaga stamina Bapak Ibu. Pertama, kita berdoa dulu, andalkan Tuhan. Karena manusia ini tidak ada kekuatan tanpa campur tangan Tuhan ya. Ya, selanjutnya doakan goal. Goal kita tadi apa? Pensiun, sejahtera, bahagia. Lah, kita harus doakan terus. Doakan itu selalu ngucap. Doa itu ucapan kita setiap hari itu kan doa. Oh, sebentar lagi saya pensiun, saya kuat, saya bisa. Jadi iman kita bangun. Setiap hari kita berdoa. Pikiran, ucapan, hati, itu setiap hari kita katakan. KLPI air sukses. KLPI air saya sukses. Bangun tidur, saya sehat, saya dipulihkan. Saya sehat lewat air KLPI. Jadi setiap saat itu kita sampaikan. Nah, itulah doa. Karena doa itu yang setiap hari didengungkan itu akan berhasil. Amin. Doakan leader, percaya perusahaan, dan percaya sistem, percaya leader. Jadi di sini Bapak Ibu, kita sudah tahu sistemnya. Setiap hari kita bisa membaca, setiap saat kita bisa melihat sistemnya KLPI, kita percaya saja, tinggal mengerjakan. Ya, sudah tahu tuntunannya, setiap sore kita juga kita tinggal ikuti aja caranya ya. Sistemnya luar biasa, tidak ada di tempat lain. Sistem yang seperti ini susun rapi, KLPI ini pionirnya. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir. Jadi setiap hari kerjakan saja referral. Udah, kalau susah, sulit closing, ya itu berdoa dulu ya. Percaya leader. Itu percaya pertama, percaya Pak Basri yang bikin sistem, Pak Darmawan, Pak Roy yang setiap hari mengingatkan kita, Pak Andi kemarin, Pak Andi Christian. Ya, jadi kita ini punya mentor banyak sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak jalan sendirian. Siapapun di sini ada gotong royong. Misalnya nih dari Jombang ke tempat kami, kita welcome terima. Karena di sini kita tidak egois Bapak Ibu. Jadi kita gotong royongnya ada. Di Lampung saya titip Pak Narto, Bu Herianti ada di sana. Di Papua saya titip Mamli, Pak Aseman. Di sini kita harus percaya karena kita saling gotong royong ya, seperti saudara ya. Jadi saat ini saya dengan Bapak Ibu semua jadi saudara ya, saudara di KLPI. Jadi ikuti prosedurnya. Selanjutnya komitmen. Nah, ini yang komitmen ini Bapak Ibu. Bisakah kita komitmen? Karena orang tadi yang tinju sembarangan ya, yang mudah mengeluh, ya jangan sampai kita mudah mengeluh. Orang yang mengeluh itu tawar hati, kekuatannya hilang. Aduh loyo aku itu orang yang tidak bisa komitmen. Jadi saya ini komitmen dengan KLPI. Ya sudah, saya tegak lurus, saya mengikuti prosedur, saya mengikuti arahan
Pak Basri, Pak Darmawan, Pak Andi, Pak Roy. Jadi saya setiap hari ini komunikasi, ya, dengan saya komunikasi dengan mitra-mitra saya. Ayo ikut Yum. Kami kalau nggak ikut Yum, anu loh, bodoh loh. Jadi di sini belajar pinter. Karena selalu tanya, Bu, iki piye? Ini makanya ikuti Zoom. Zoom ini rohnya KLPI, Bapak Ibu ya. Zoom ini rohnya KLPI, kehidupan kita. Lewat buku bijak, lewat sistem yang disampaikan, itu kita bisa hidup. Hidup apa? Ilmu. Ilmu itu kita dapat. Ketika kita ada ilmu di dalam perbendaraan kita bisa ngomong loh. Ya, kita bisa prospek, presentasi. How to prospect, how to closing. Jadi kita tahu di sini. Ya, persisten itu bertahan. Bertahan dalam segala hal. Kesusahan, hujan, walaupun hujan, banyak tetap orang itu tetap prospek. Udan deres tetap aja kita ini prospek. Karena apa? Namanya bertahan. Komitmen, persisten itu kita harus kerjakan. Kalau komitmen itu bukan dari orang lain Bapak Ibu, tapi dari diri kita sendiri. Karena apa? Saya contohnya nih, saya ini komitmen. Karena apa? Saya tahu goalnya nanti ada. Pada saatnya nanti 2-3 tahun lagi saya pensiun, saya di atas 100 juta, mungkin 1 miliar. Lah, itu kan harapan. Ya, sehingga komitmen presiden ini kita harus kerjakan. Kita sendiri, diri kita sendiri. Kalau kita sudah menyala, on fire, pasti bisa. Ya, dan menempel, Bapak Ibu. Menempel itu KLPI pohon besarnya air. Lah kita ini ranting-rantingnya. Kalau kita tidak menempel di pohonnya, kita nggak dapat asupan. Maksudnya kita setiap hari belajar. Seperti buku bijak ini. Seperti malam kita Zoom. Nah itu kan kita dapat asupan. Asupan ilmu, kekuatan. Sehingga kita ini bisa bertumbuh dan berbuah. Percuma loh Bapak Ibu, kita sudah komitmen, persisten, nempel. Tapi kalau tidak bertumbuh dan berbuah, ya sami mawon. Makanya ayo Bapak Ibu, kita ini di KLPI ini sebetulnya sudah enak, sistem enak, canggih semuanya. Mau tanya apa ke siapa saja bisa. Tinggal kita sendiri, kita ini mau kreatif nggak? Kalau kita loyo, kita diem aja menengahi. Cuman nanya, aku kapan ya dapatnya? Kapan ya dapatnya? Aduh, itu sudah kuno. Ayo, kita semangat belajar bersama-sama ya, Bapak Ibu. Kenapa harus berdoa? Karena masa depan adalah misteri. Bapak Ibu, kita ini bukan siapa-siapa. Kenapa kita harus berdoa? Karena kita tidak mampu, kita nggak kuat. Sehingga saat ini kita di tempat ini, di KLPI ini Tuhan, kita bersama-sama berdoa nanti ya. Untuk kita minta kekuatan, menjaga agar KLPI ini bertumbuh, berkembang sampai penjuru Nusantara, malah sampai ke luar negeri ya. Itulah impian kita. Pemimpin yang fokus dengan goal tidak mudah kecewa, tidak mudah capek, tidak mudah males, kesel, bosan. Nah, itu memang ya manusiawi. Tapi ketika kita sudah mendengar gemericik air yang menetes, yang sudah withdraw, ya sedikit sudah mempunyai pengharapan. Ayo kita tetap kita pupuk diri kita sendiri ya, persisten agar kita tidak kecewa. Kecewa sama upline ya kadang namanya manusia. Pikirannya berbeda, tetapi kita ya harus maklum aja namanya upline itu banyak manajemen banyak yang dipikir, tidak hanya pikir kita sendiri, sehingga kita harus legowo. Capek iya, capek uang, capek waktu, tenaga. Ya, aku capek. Bolak-balik prospek kok nggak pernah closing ya. Oh, capek aku, males aku, kesel aku, bosan. Di sini kita harus hadapi, kita lawan itu. Capek, males, kesel, bosan. Saya ini kalau sudah capek saya hanya minum, terus saya apa yang lihat akuarium anak itu ikan kecil-kecil itu habis itu saya minum. Saya bayangkan air. Saya bisa berbagi. Saya membayangkan saya bisa berbagi dengan tetangga kiri kanan sehingga ada kekuatan. Oh, terima kasih Tuhan. Kau beri saya kekuatan. Jadi rasa kecewa, capek, malas, kesel, bosan itu kita sendiri yang harus hadapi Bapak Ibu. Ya, kadang eh, waktu-waktu seperti ini ya, ini lagi ada promo nih. Waduh, orang yang sudah eh, di blok itu saya bangkitkan lagi, bangunkan lagi. Namanya manusia ini juga nggak mudah ya.
Wes duitnya ra ono, wes coba, wes sedina rong dina, minta diundur, undur lah, ini sampai 15 hari. Tapi ya, gitu kadang-kadang masih, waduh, urung ono duit ya, itu kita sabar. Kadang bosan, tetapi mengingat kita nanti mau pensiun, happy, bahagia, kita sehingga kembali semangat, on fire, semangat, menyala. Karena apa? Pensiun sudah di depan mata tahun depan. Kalau pensiun yang lain kita bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Tapi ketika di sini kita ada pengharapan hari esok yang penuh harapan bahagia pensiun. Ya, pensiun di atas 100 juta, 1 miliar. Ah, itu mungkin Bapak Ibu. Jadi rasa kecewa, rasa capek, rasa males, kesel nanti hilang ketika kita membayangkan, oh iya, nanti saya bakalan mendapatkan sesuatu. Tetapi Bapak Ibu, kita diajarkan di buku bijak ini ya, supaya kita nantinya dipersiapkan kita menjadi orang yang kuat, ya, kuat, hebat, bijak. Bijak ini bijak dalam hal apa, Bapak Ibu? Maaf ya, bijak mengelola keuangan kita, Bapak Ibu. Karena di sini nanti kita ini uang ini sangat banyak. Kalau kita nggak kuat mental kita, waduh duit ini bisa kemana-mana nih, bisa nggak genah nih. Waduh, kita di sini kita harus bijak. Kita banyak duit, mana kita harus pilih, mana yang harus kita tolong, mana harus kita yang tidak tolong. Karena orang yang banyak duit itu banyak semut Bapak Ibu, banyak yang datang. Yang dulu nggak kenal jadi kenal kita lewat KLPI. Ya itu bagus. Tetapi di sisi lain negatifnya, ketika kita punya duit banyak itu ada gula, ada semut. Nah, di sini kita belajar bijak, Bapak Ibu ya, bijak. Agar nanti pada saat kita pensiun dengan kelimpahan uang, kita bisa mengatur. Kita tidak sembarangan. Tadi ya sembarangan membuang uang kayak itu race zaman dulu tahun-tahun kemarin itu uang disebar-sebar di jalan. Itu tidak sangat tidak baik. Tetapi kita tolonglah orang yang membutuhkan. Jadi kita ini nanti bisa bijak untuk mengelola dalam keuangan. Karena apa? Bapak Ibu tahu, uang itu bukan segalanya, tapi segalanya itu butuh uang. Uang itu bisa merubah seseorang. Uang itu bisa penolong, tapi juga jadi bencana. Ya, nanti ada kelanjutannya Bapak Ibu. Karena uang itu akar dari segala kejahatan. Korupsi di mana-mana, triliunan di mana-mana. Nah, itu serakah loh, Bapak Ibu. Kita ini kan nantinya ketika kita sudah pensiun, kita ini kan pekerjaannya ya tetap seperti ini. Kita harus zoom, kita diingatkan terus, sehingga kita jangan sampai lupa pada saat kita nanti pegang uang banyak, kita jadi orang bingung, Bapak Ibu ya. Kita punya iman, goal kita apa? Karena sesuatu yang belum terjadi itu kita mengimani. Kita harus punya iman. Iman yang gimana? Iman saya nanti pensiun sejahtera, bahagia bersama keluarga KLPI. Dan kita selalu mendoakan KLPI ini tetap berjaya, tidak akan berhenti Bapak Ibu ya. Karena apa? Iman dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Jadi kita ini punya iman, wah luar biasa. Kita punya iman yang bagus, yang bisa menyejahterakan keluarga kita. Tapi ingat Bapak Ibu, ini tadi ya, kecewa, capek, males, kesel, bosan, itu kita sendiri yang harus ngelawan. Bukan orang lain, tapi kita sendiri. Ayo, kita bersama-sama melawan kekecewaan, capek, malas, kesel, dan bosan. Harus kita lawan ya Bapak Ibu. Sehingga kita ini belajar menjadi kuat. Setelah kuat, kita hebat. Setelah hebat, kita jadi orang bijak. Ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Mansur ya. Anakku, dengarkanlah aku. Perhatikanlah kebijaksanaanku dan pengertian yang kuajarkan kepadamu. Ya, ini ayo kita sekarang mendengarkan bijak yang ini ya. Supaya engkau tahu bagaimana engkau harus membawa diri dan berbicara sebagai orang yang berpengetahuan, orang yang bijak. Kita sudah belajar TST ya Bapak Ibu ya. Tahu diri, sadar diri, tahan diri. Ya, supaya engkau tahu bagaimana engkau harus membawa diri dan berbicara sebagai orang yang berpengetahuan. Jadi kita tahu ya tadi, kita ini sudah menjadi anggota KLPI. Kita sudah membaca buku bijak dan setiap hari kita mendengarkan. Kita merenungkan.
kita melakukannya agar kita menjadi orang yang berpengetahuan, yang bijak, Bapak Ibu ya. Maaf nih, saya tidak menyindir bapak-bapak ya. Saya membaca ini ya bapak-bapak, ibu-ibu dengarkan. Perempuan nakal, mulutnya manis, madu, dan kata-katanya memikat hati. Tetapi apabila semuanya telah berlalu, yang tertinggal hanyalah kepahitan dan penderitaan. Bapak Ibu, kita tahu ya, kita ini usia sudah dewasa semua. Orang yang nakal itu tidak baik. Orang yang nakal itu sangat tidak mendidik dan itu merusak ya. Kebiasaan kita ini kebiasaan yang baik, adonan yang bagus, tapi ketika ada sedikit racun sedikit aja kita merusak adonan kita, merusak kebiasaan kita yang baik. Sehingga kita ini juga harus hati-hati ya Bapak Ibu ya. Tadi sudah disampaikan kita ini belajar bijak ya. Engkau diseretnya turun ke dunia orang mati. Jalan yang ditempuhnya menuju pada maut. Bapak Ibu, ini ya, kalau kita ini udah tahu, ini perbuatan dosa, ini yang tidak dosa, ini yang boleh, ini yang tidak boleh. Ketika kita melanggar, kita bisa kecelakaan. Contoh nih, lampu merah. Lampu merah ini kalau kita terjang terus, kita bisa kecelakaan. Disinilah maut. Ya, kalau kenceng banget kecelakaan, kebanyakan ya maut. Kalau enggak, sakit parah. Engkau diseretnya turun ke dunia orang mati. Jalan yang ditempuhnya menuju pada maut. Itu kalau melanggar rambu-rambu. Ya, Bapak Ibu. Sebab itu anak-anak, dengarkanlah kata-kataku dan janganlah mengabaikannya. Makanya kita sebagai orang tua ini kalau apa ya menasihati anak-anak itu menasihati anak-anak zaman sekarang ini beda dengan anak-anak yang dulu. Kalau anak-anak sekarang langsung, oh nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini. Oh dia tidak akan mendengarkan. Tapi pada saatnya kita duduk, coba diajak ngobrol anak-anak. Dikasih, kamu hari ini butuh apa? Butuh apa? Kita baik dulu. Setelah itu, nak, kalau naik sepeda jangan ngebut. Kamu belum punya SIM anakku, nggak boleh naik sepeda motor. Tunggu kamu usia yang sudah tepat untuk ambil SIM. Sehingga sebelum punya SIM, jangan kasih anak-anak kita naik sepeda motor. Takutnya dia belum bisa menguasai, di jalan ada polisi, akhirnya ketakutan. Ngebut kemana-mana, bah, terjadilah kecelakaan. Makanya Bapak Ibu, di keluarga KLPI ini kita selalu dinasihatkan tentang keluarga, tentang rumah tangga, tentang hubungan. Sehingga Bapak Ibu di tempat KLPI ini akan kita menjadi kuat dan hebat. Syukur-syukur nanti bijak ya Bapak Ibu ya. Ia tidak tetap pada jalan yang menuju hidup tanpa diketahuinya. Ia telah menyimpang dari jalan itu. Nah itu tadi orang nakal. Orang yang nggak benar itu selalu menyimpang. Kita jalannya lurus, tapi kadang-kadang dari emosi, dari keinginan, maaf ya, saat ini orang media sosial ini sangat menjanjikan. Pengen itu, pengen ini, pengen itu, pengen itu. Yang sekiranya kepengen handphone yang bagus, ya dia menghalalkan segala cara. Sehingga apapun diterjang. Wes, ini isu utang pinjol, utang ini, utang itu. Itu hanya ingin keinginannya tercapai. Tapi di sini Bapak, ayolah kita menahan diri ya sebelum kita nanti dapat bonus banyak, sebelum kita dapat pensiun, kita menahan diri dulu ya, karena kita tahu diri, sadar diri dan tahan diri. Sebab itu anak-anak dengarkanlah kata-kataku dan janganlah mengabaikannya. Itu tadi ya, anak-anak kita harus kita didik dengan baik. Jauhilah wanita yang demikian. Bahkan jangan mendekati rumahnya. Bapak Ibu. Jadi ketika kita orang tahu orang yang pengerusak, ya, pelakor perusak, sudahlah kita nggak usah berteman, nggak usah deketi. Kita bisa aja menyapa, say hello aja. Tapi kita jangan berteman, jangan syukur-syukur jangan sampai datang ke rumahnya. Nanti kita jadi dikira jadi temannya. Iya kan? Oh itu temannya itu. Misalnya nih, itu pelakor, siapa? Bapak-bapak itu. Ternyata kita ngobrol asik. Ada orang lewat. Oh, ternyata itu temannya. Lah, dari temannya kita tahu, oh alah itu temannya. Makanya janganlah kita mendatangi rumahnya, janganlah kita juga berdekat kepadanya ya. Jauhilah wanita yang demikian, bahkan jangan mendekati rumahnya. Kalau kalau engkau bergaul dengan wanita itu, kau akan kehilangan kehormatanmu dan nyawamu akan direnggut di masa mudamu oleh orang yang tidak kenal belas kasihan. Nah, ini penjahat Bapak Ibu. Banyak ya wanita yang seperti ini jadi penjahat.
Wih, luar biasa. Itu banyak contoh mungkin sinetron, contoh di TikTok, contoh di mana-mana. Ketika kita sudah ambil keputusan yang salah, itu menentukan masa depan juga yang salah. Maaf nih Bapak, maaf ya. Ketika Bapak-bapak sudah punya duit banyak, Bapak-bapak harus bijak ya. Jangan sembarangan mengeluarkan uang ya. Seperti ini kalau nanti ketemu orang wanita yang seperti ini, waduh repot itu sepanjang masa dan orang itu hanya menginginkan uangmu, bukan menginginkan bapak-bapak, tapi uang bapak-bapak yang diinginkan. Kalau engkau bergaul dengan wanita itu, engkau akan kehilangan kehormatanmu. Loh, kita nggak dihormati ya. Anaknya pun nggak menghormati. Saudaranya tidak menghormati. Nyawamu akan direnggut di masa mudamu oleh orang yang tidak kenal belas kasihan. Ini iblis. Wanita yang seperti ini pikirannya hanya dimasuki iblis. Iblis itu datang mencuri, membunuh, membinasakan, ya. Jadi kalau kita bergaul dengan wanita ini maaf ya, seperti kita kerasukan pikirannya iblis. Jadi kita harus jauhi. Dari awal setelah kita hikmat, oh itu nggak baik, kita harus lepaskan. Maksudnya kita menghindar, ya. Ke- Kekayaanmu akan habis dimakan orang lain dan hasil jerih payahmu menjadi milik orang yang tidak kau kenal. Tadi loh Bapak Ibu, kita udah susah payah, tahu-tahu kita berjudi, wah sila habis. Karena uang tadi loh Bapak Ibu, uang itu bisa menolong, bisa merusak. Jadi ketika kita salah bergaul, kita salah ambil keputusan untuk bertindak, habislah uang kita. Kita nggak dihormati, ya. Milik kita habis begitu saja. Ya, Bapak Ibu jadi hati-hati sekali. Pada saatnya nanti kita pensiun, pada saatnya kita sudah punya duit, hati-hati pergaulan kita harus kita jaga. Kalau kita bergaul di teman-teman KLPI, wah kita selalu mengingatkan, Pak Narto, jangan gini ya. Pak Fadoli luar biasa. Ayo kita bersatu, kita harus di sini menjadi orang yang kuat, bijak, dan hebat. Ya, nah, nanti supaya apa Bapak Ibu? Kalau kita punya duit terus kita pergaulan kita bebas. Misalnya nih nyoba, wah aku pengen judi online ini coba dulu. Sekangan sekali-sekali apa itu mencoba hal itu. Karena nanti ketagihan. Banyak teman-teman saya di Mojokerto ini ada sampai itu seorang polisi pun juga diguyur bensin dibakar sama istrinya itu karena judi online. Jadi bapak jangan sampai kita ini belajar judi online ya. Bahaya. Bapak Ibu akan nanti susah hidupnya. Kekayaanmu akan habis dimakan orang lain. Dan hasil jerih payahmu menjadi milik orang yang tidak kau kenal. Ini contohnya tadi kalau judi online. Belum lagi wanita yang nggak benar. Akhirnya engkau akan mengeluh apabila badanmu habis dimakan penyakit. Ini sangat jelas sekali Bapak Ibu ya. Kekayaanmu kan habis dimakan orang lain. Dan hasil jerih payahmu menjadi milik orang yang tidak kau kenal. Itu tadi uang yang kita sembrono dengan pergaulan kita. Akhirnya engkau akan mengeluh apabila badanmu habis dimakan penyakit. Kalau sudah sakit, terus bagaimana? Uang tidak bisa menyelamatkan loh Bapak Ibu. Misalnya sampai sakit penyakit kanker. Bisa bertahan sebentar. Tetapi sia-sialah usaha kita. Sia-sialah kita ikut KLPI dari awal sampai akhir, sampai kita pensiun. Kalau kita tidak bijak dalam mengelola keuangan, kita bergaul dengan orang yang tidak benar, sia-sialah Bapak Ibu. Dari sekarang Bapak Ibu, yuk kita belajar bijak. Kita belajar berteman dengan orang yang baik, ya. Hindari yang orang yang tidak baik, ya. Lalu engkau akan berkata, kenapa aku membenci nasihat? Kenapa aku tidak mau ditegur? Penyesalan itu datangnya mesti belakangan, ya. Percuma, sudah sakit, duitnya habis, ya tinggal apa? Bapak Ibu, saya ingatkan nih, di KLP ini kalau ketahuan membernya mabuk dan apa ya menjadi narkoban, itu nanti juga dikeluarkan. Jadi ketika kita sudah tertangkap, ya, akhirnya mengeluh, habis duitnya, penyakit, lalu sudah diberhentikan dari KLPI, nggak punya duit, habislah. Lalu engkau berkata, kenapa aku ini membenci nasihat? Kenapa aku tidak mau ditegur? Nah, nih, ayo Bapak Ibu, mulai sekarang ya kita ini juga berhati-hati berteman. Sekiranya
itu orang yang tidak benar kita hindari saja ya. Ya, kita mohon maaf saja, maaf ya, saya repot, saya ini, saya itu. Karena Bapak Ibu kalau nanti ketahuan ada anggota yang kena narkoba itu pasti KLPI juga akan mengeluarkan sehingga kita nggak punya duit lagi, nggak punya pensiun, ya akhirnya menyesal, mengeluh, aduh kenapa saya kemarin kok nggak mau dinasehati. Ya itu nanya penyesalan itu tidak dari awal tapi setelah kejadian Bapak Ibu ya. Aku tak mau mendengar guru-guruku dan tidak mau menuruti mereka. Tahu-tahu aku telah jatuh di mata masyarakat. Sebab itu, setialah kepada istrimu sendiri dan berikanlah cintamu kepada dia saja. Nih, bapak-bapak, maaf ya, ini saya baca loh ya. Yuk kita setia dengan pasangan kita. Kita setia menyayangi istri. Istri itu kan sering saya katakan, istri itu diambil dari tulang rusuk. Jadi kita harus menyayangi, mencintai, mengasihi segalanya hanya buat istri dan anak. Karena istri itu penolong, istri itu roh dalam rumah tangga. Ketika suaminya menyayangi, fokus pada istrinya, itu damai, sejahtera, sukacita, hidup bahagia bersama KLPI selamanya. Tetapi tadi di atas, kalau sampai bapak-bapak noleh kiri, toleh kanan, bergaul dengan orang yang tidak benar, akhirnya penyakit yang datang ya. Nah, itu nanti penyesalan. Yuk, Bapak Ibu, ya, tadi aku tak mau mendengarkan guru-guruku dan tidak mau mengerti mereka. Tahu-tahu aku telah jatuh di mata masyarakat. Itu masyarakat tidak menghormati Bapak Ibu loh. Wah, ternyata wong kae mek ngono ayo. Makanya wingi sugih, saiki seran duwe. Wah, ya itu gara-gara itu mungkin bisa judi online, bisa kenal yang orang wanita tidak benar, ya kan banyak faktor. Tetapi kita kalau sudah menjadi bijak, menjadi hebat bersama KLPI, kita tidak akan seperti itu. Tidak ada gunanya bagimu mencari kenikmatan pada orang yang bukan istrimu. Ya, jelas ya, saya ulang. Tidak ada gunanya bagimu mencari kenikmatan pada orang yang bukan istrimu. Karena itu hanya sementara, sesaat saja. Ya, kenikmatan itu khusus untuk engkau dengan istrimu. Ya, tidak dengan orang lain. Bapak-bapak ya. Ini loh saya baca ya. Tidak ada gunanya bagimu mencari kenikmatan pada orang yang bukan istrimu. Ingat, bukan istrimu itu tidak baik ya. Kenikmatan itu khusus untuk engkau dengan istrimu, ya, tidak dengan orang lain. Jelas sekali ya Bapak Ibu di sini. Ah, hanya istri aja pokoknya ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, sebab itu ya, hendaklah engkau berbahagia dengan istrimu sendiri. Ya, carilah kenikmatan pada gadis yang telah kau nikahi. Jadi saat gadis Bapak kan menikahi sampai tua seperti ini. Dulu menikmati waktu langsing, waktu cantik. Tapi ketika sudah punya anak, ya badannya mulai molor, sudah nggak mau dandan, capek ngurus rumah tangga, itu Bapak Ibu harus memaklumi. Harus itulah kehidupan proses. Pada masa dapatnya selalu gadis, ya kan nggak bisa tahun demi tahun pasti akan berubah. Tetapi yang sudah disatukan dalam pernikahan itu harus setia. Kalau nggak setia nanti hancur. Bener nggak? Bener, serius nih. Jadi Bapak Ibu harus perhatikan tempat tidur kalian, peraduan kalian. Janganlah ada orang lain memasuki tempat tidur kamar Bapak Ibu ya. Karena istri, suami, istri itu disatukan dalam pernikahan itu Tuhan datang. Ketika Bapak Ibu sudah mengkhianati pernikahan, itu sudah mengkhianati Tuhan juga. Karena apa yang disatukan Tuhan itu ya kalau bisa jangan sampai cerai, ya kalau bisa. Tetapi namanya manusia. Tapi Bapak Ibu yang sudah membaca buku bijak ini semua akan setia dengan istrinya, akan selalu bercinta dengan istrinya, tidak dengan orang lain seperti kata-katanya tadi yang di atas ya. Jadi ketika tulang rusuk ini disayangi, dikasihi, ya Bapak-bapak, ini berkatmu, pekerjaanmu itu akan diberkati Tuhan loh. Benar nih. Ketika kita menyayangi keluarga kita, rezeki itu berlimpah, berlimpah. Tapi ketika kita sudah melenceng ke kiri, ke kanan, ingat ya tadi ya yang kita baca di atas, kita memalukan diri sendiri dan kita hancur dari penyakit. Jadi Bapak-bapak, maaf nih, ayo
Ayo kita sekarang coba menilik hati kita bapak-bapak ya. Ayo kita lebih sayang sama istri ya, lebih menyayangi keluarga. Karena apapun yang terjadi itu sudah pilihan Gusti Allah, nggih. Gadis jelita dan lincah seperti kijang. Biarlah kemolekan tubuhnya selalu membuat engkau tergila-gila dan asmaranya memabukkan engkau. Jadi ketika bapak-bapak menikahi gadis sampai sekarang usia mungkin 60 50 itu tetap aja cantik. Sebetulnya cantik itu selalu ada karena kalau orang happy disayangi suami itu pasti happy kok. Tapi ketika ngelihat istrinya, maaf ya, kalau bapaknya sudah noleh kiri noleh kanan itu mangkel. Mangkelnya itu sak dodo Bapak Ibu. Jadi jangan sampailah kita menyakiti istri ya, Bapak. Saya ini juga punya anak perempuan, saya juga menantu. Waktu mau menikah saya briefing. Nanti itu seperti ini, nanti seperti ini. Jadi siap nggak? Karena perubahan zaman, perubahan tubuh itu pasti ada ya. Apa gunanya bernafsu pada orang lain, anakku? Untuk apa menggauli perempuan nakal? Ya, kita harus tahu diri, sadar diri. Ini yang terakhir, penguasaan diri. Ya, apa gunanya bernafsu kepada wanita lain, anakku? Untuk apa menggauli wanita perempuan nakal? Kita harus belajar menahan diri. Wong mek ngono ae lho ya. Kita harus belajar menahan diri. Bapak-bapak sanggup menahan diri? Kalau nggak bisa menahan diri, ayo minum dulu. Aduh, aku harus minum air putih seger. Aduh, supaya aku bisa menghilangkan rasa keinginan yang tidak benar. Karena keinginan itu sebetulnya kita sendiri yang bisa mengatur, bisa menahan. Alah, iki kok mek ngono ae kok. Tadi udah kita baca, nanti kita hancur. Ya, Bapak Ibu, yuk suami-suami sayang istri. Jadi tidak usah bergaul dengan orang yang tidak benar ya. Tuhan melihat segala-galanya yang dilakukan oleh manusia. Kemanapun manusia pergi, Tuhan mengawasinya. Jadi Bapak Ibu, mungkin nih Bapak-Bapak orang di sana, bukan orang di sini ya. Bapak-Bapak orang di sana ketika di rumahnya mungkin sudah agak bosan dengan istri atau eh, sudah agak kecewa, dia diam-diam pergi keluar karena duitnya banyak. Diam-diam dikiranya kan istrinya nggak tahu. Memang istrinya nggak tahu karena perginya malam-malam. Nah, istri udah tidur. Tahunya pergi di tempat yang nggak benar. Tuhan tuh melihat Bapak Ibu. Apa yang kita kerjakan, kita kemana, Tuhan melihat. Jadi Bapak Ibu, Bapak-bapak ini tidak bisa menghindar dari mata Tuhan. Selalu mengawasinya. Jadi gini, dulu kita nggak punya. Setelah kita ikut KLPI, kita menjadi orang yang punya duit. Sedikit-sedikit kita punya tabungan. Setelah kita punya duit banyak, nah itu tadi sudah. Keinginnya ingin pergi ke tempat tadi loh. Nah, Tuhan tahu loh, nanti ketika sudah pensiun, bahagia, dapat duit banyak, ketika tiba-tiba tergoda oleh wanita yang seperti ini, yang kita baca tadi, apa gunanya bernafsu pada wanita lain, anakku? Untuk apa kau menggali nakal? Tadi sebelumnya kita baca, itu kita akan hancur. Setelah hancur, kita dikeluarkan dari KLPI. Tahu nggak? Menyesal. Nah, itu artinya Tuhan waktu kamu berdoa, kamu diberi rezeki lewat KLPI, tapi kamu gunakan yang tidak benar. Kamu kemana-mana, kamu tidak bisa menahan nafsu, kamu tidak bisa menahan diri untuk bergaul dengan wanita yang nakal, itu kan hancur. Tuhan ambil loh, karena di sini kemanapun manusia pergi, Tuhan mengawasinya. Ketika kita tidak menyenangkan hati Tuhan, ketika kita tidak taat dengan Tuhan, Tuhan marah. Tuhan mengawasinya. Kamu nggak benar. Rezeki diambil lagi dari KLPI. Terus lewat KLPI, Bapak yang seperti itu di blacklist. Nggak punya duit, sakit. Terus mau kemana? Iya kan? Yuk, kita belajar bijak ya. Kita menghindari apa ya pergaulan yang tidak benar. Ya, ia mati karena tidak menerima nasihat. Ketololannya membawa pada kehancuran. Nah, di sini kita ayo belajar menjadi bijak agar kita selamat ya, selamat dari bencana yang tadi orang pergaulan kita selamat. Kita harus belajar menghindar dari orang yang tidak benar. Ya, Bapak Ibu, memang Tuhan ciptakan, maaf ya, ada setan, ada iblis. Kita ini manusia. Ketika kita tahu itu pikiran iblis yang mau merusak kita harus tengking. Wis saya nggak mau. Saya harus ikut petunjuk Gusti Allah.
sholat yang benar, ibadah yang benar, agar dijauhkan dari segala pergaulan, dijauhkan dari segala kenikmatan yang tidak benar. Karena itu Tuhan mengawasi kita, Bapak Ibu ya. Penyesalan itu datangnya belakangan. Tapi di sini setiap hari kita diingatkan. Di KLP ini sangat luar biasa, Pak Ibu. Kita diajar menjadi menghormati istri, menghormati suami, menghormati keluarga. Kita menjadi orang bijak, keluarga sakinah, mawadah, maromah. Ya, kita menjadi keluarga yang bahagia. Ya, mari, Bapak Ibu, kita di KLP ini kita tidak sendirian. Ketika kita ada masalah, kita bisa sharing ke teman-teman, bisa ke Bu Tarigan, Bu Pendeta itu, kita bisa ke Pak Darmawan. Yuk, kita nggak usah sungkan-sungkan. Di sini kita keluarga, kita gotong royong dalam segala ini pekerjaan, misalnya prospek, hakan, saling menolong. Ini ada ini sebagian orang yang belum donor, ayo kita bagikan. Ini nggak bisa kita tolong, ayo datang ke tempatku, saya mau presentasi dulu ya. Jadi ketika kita ini berbagi, ya kita berbagi, ilmu kita berbagi, kita lo tambah ilmu. Kita mendengar dari keluhan orang lain, kita juga ilmu loh Bapak Ibu. Oh ya, itu Ibu gini begini ya, kita harus begini. Ayo, jadi kita di sini di KLPI ini ya, gotong royong ada. Kita sharing apapun ada. Ya, semuanya bertujuan apa Bapak Ibu? Pensiun, bahagia, berdampak, menyenangkan hati Tuhan. Jadi berkaulah dengan orang yang baik dan benar. Maksud saya, nggak ada orang yang benar sekali, nggak. Tapi kita bisa menghindar dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Contohnya tadi, ketika kita nggak punya duit, kita ini nggak ada yang datang, Bapak Ibu. Menyapa pun ogah. Tapi ketika kita sudah mulai banyak rezeki, banyak duit, banyak berkat lewat KLPI, banyak yang datang. Syukur-syukur kita ajak jadi anggota KLPI. Tapi kalau dia hanya merusak, maaf ya, iblis tadi merusak. Iblis itu datang itu mencuri, membunuh, membinasakan. Karena kita ini sudah diberkati. Ketika kita sudah diberkati Tuhan, kalau kita nggak setia, kita melenceng kiri kanan. Kalau kita sakit penyakit, habislah riwayat. Ya, ayo Bapak Ibu, kita belajar menjadi orang yang setia. Pertama di pekerjaan kita setia dengan KLPI, setia dengan pasangan kita. Ketika kita di air mengalir rezeki di rumah tangga kita, kita menjadi keluarga yang bahagia, sejahtera, berdampak pada yang lain, dan kita harus lebih fokus lagi kepada Gusti Allah, pada Tuhan yang memberi kita rezeki yang sangat melimpah. Ya, Bapak Ibu, ayo kita berdoa. Kita berdoa Bapak Ibu ya, kita berdoa bersama-sama. Bapa yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tuhan, kami datang bersama anggota beratus-ratus anggota KLPI. Kami datang pada Engkau. Kami menyerah, kami berserah pada Engkau Tuhan. Tuhan, lihatlah tangan-tangan yang terangkat. Kami tidak mampu Tuhan. Kami sudah percaya pada Engkau. Jika Engkau sudah membuka KLPI bersama Pak Basri, Tuhan kami percaya Engkau menyertai. Engkau juga akan membuka jalan agar KLPI yang punya visi misi untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Biarlah Engkau berkenan senantiasa membuka jalan, senantiasa memberikan kemudahan. Seperti manajemen juga Tuhan. Jauhkanlah dari virus-virus yang kurang berkenan. Kami juga berdoa untuk Pak Basri Tuhan. Saat ini Tuhan, Engkau yang beri kekuatan, Engkau yang memberi kau hikmat. Apapun yang dikerjakan berhasil karena Engkau. Engkau tahu Tuhan anak-Mu ini paling setia pada Engkau. Dia jujur, dia taat. Tuhan, biarlah Kau selalu menyertai, Kau selalu melindungi keluarganya juga. Apapun Tuhan di sekelilingnya, biar Kau sendiri yang akan menaungi. Kami juga berdoa untuk Pak Darmawan, untuk Pak Roy, Pak Andi Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan, mereka juga lemah. Kadang juga berserah pada Engkau, tetapi Engkau sendiri yang akan mengangkat, Engkau sendiri yang akan memberi kekuatan, sehingga Tuhan KLP ini Tuhan, lewat leader kami, lihat pemimpin kami, kita bisa menjangkau yang lain, supaya KLP ini sampai ke pelosok. Terlebih Tuhan, saat ini kami serahkan teman-teman kami, anggota HK Mitra baru di KLP Tuhan, kami merasa nggak mampu, merasa tidak kuat. Tetapi setiap hari kita belajar agar Kau membuka supaya kami juga lebih memahami apa artinya KLPI air. Sehingga kami bisa menyampaikan kepada masyarakat Indonesia. Supaya kami kuat, kami tidak lelah, kami tidak bosan.
Tuhan, biarlah Kau sendiri Tuhan memberikan senantiasa kekuatan kepada setiap kami. Agar kami mampu, agar kami bisa. Tuhan, saat ini banyak masyarakat yang tidak mampu membeli barang-barang sembako Tuhan. Lewat KLPI nantinya Tuhan. Lewat kami, lewat anggota KLPI Tuhan. Senantiasa Tuhan akan menyejahterakan rakyat Indonesia. Tuhan, saat ini Tuhan, kami serahkan perusahaan, Pak Basri, Pak Andi, Pak Roy, dan keluarga KLPI seluruh Indonesia. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, biar Engkau sendiri Tuhan, yang akan memberikan segalanya, kekuatan, kehidupan, hikmat, akal budi, agar apa yang dikerjakan teman-teman kami di KLPI ini berhasil, karena semuanya mengandalkan Gusti Allah, mengandalkan Tuhan. Tuhan, saat ini Tuhan, saatnya Tuhan, kami berserah kepada Engkau. Ajari kami Tuhan, setiap hari, step by step, agar kami sabar, kami kuat menghadapi. Karena kami percaya proses yang Kau berikan ini tidak melampaui kekuatan kami. Tapi kami kuat bersama Engkau. Bersama manajemen KLPI, bersama Pak Basri, bersama teman-teman semua. Kami bersatu hati. Kami bergandengan tangan agar kami bisa gotong royong. Sehingga kecapaian pensiun kami, goal kami segera, dan kami percaya segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin. Pak Mansur, monggo, sampun. Ya, nggih, matur suwun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Esther Muryati yang telah membawakan buku bijak yang sangat luar biasa sekali, sehingga membawa kita ini semakin kuat dalam berproses, semakin membuat kita kuat, hebat, dan bijak. Sehingga kita selalu bisa membawa dan menjaga attitude kita, meningkatkan kredibilitas kita, membawa kita dalam kapabilitas kita yang luar biasa, sehingga kita ketika sudah pensiun, sudah memiliki harta yang melimpah, kita juga bijak dalam mengelola keuangan kita, tidak terkoyak, tidak dihancurkan oleh perempuan nakal. Seperti itu yang saya ingin ikut menekankan Bapak Ibu. Waktu masih ada 8 menit. Untuk ini kami persilakan untuk menambahkan, barangkali 2 orang saja Bapak Ibu ya, dibagi waktunya 3 menit, kemudian untuk closing. Silakan Bapak Ibu. Monggo, silakan. Boleh langsung buka mute, 2 orang saja Bapak Ibu ya. Ya, selamat pagi Pak. Ya, mari silakan. Dengan Bapak siapa ini? Pak Denny Lampung. Oh, mangga Pak Denny, sebelum bertugas silakan ditambahkan. Ya. Terima kasih. Buku bijak adalah satu fondasi ya bagi kita di KLPI. Ada banyak hal secara moral, secara attitude, di dalamnya juga mengantarkan kita kepada hal-hal yang luar biasa dan baik. Terima kasih buat Bu Esther pagi hari ini telah memberikan kita motivasi, dan biarlah lewat buku bijak kita semakin bijak untuk menghadapi segala sesuatu, untuk menghadapi segala tantangan yang ada. Satu-satunya perusahaan atau bisnis yang kita jalani yang memang membicarakan tentang Tuhan di dalam diri kita, supaya mengajarkan kita juga untuk terus berkarya dan menjadikan kita orang-orang yang punya integritas. Maju terus KLPI, maju terus kita semua, dan tetap mempelajari dan mendalami buku bijak agar supaya kita semakin bijak. Itu saja Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Denny, lagi-lagi motivasi yang luar biasa untuk kita semua Bapak Ibu ya. Ini waktu masih ada 6 menit, jadi 3 menit untuk closing. Baik Pak Ustadz Ibrahim Majalengka, mangga silakan Kang.
Oke, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Bu Esther ya yang telah membacakan buku bijak sangat luar biasa yang mana banyak hikmah-hikmah, banyak nasihat di situ yang sangat-sangat bermanfaat buat kita semua. Saya menambahkan sedikit tentang tadi pergaulan yang disampaikan sama Bu Esther. Betul teman-teman semua, kita harus bisa memilah-memilih dengan siapa kita bergaul dan juga anak-anak kita perhatikan dengan siapa mereka bergaul. Karena lingkungan itu sangat berpengaruh. Pengaruhnya sangat besar lingkungan itu apabila tidak bisa memilah-memilih, menempatkan pergaulan, berteman dengan siapa saja, otomatis teman-teman kita akan terbawa. Saya teringat terhadap satu keterangan menjelaskan kam solihin bipasadin akhara. Kam min solihin, banyak sekali dari orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Bipasadin akhara, bisa menjadi rusak, hancur, jelek karena dengan kejahatan, kejelekan, keburukan orang lain. Maksudnya yaitu orang yang kita temani, orang yang kita berbarengan bergaul, ya. Hati-hati teman-teman, ya, banyak sekali orang-orang yang baik, orang yang soleh terbawa arus menjadi jelek. Kamin solihin bi pasadin akhara. Ibaratkan sebuah makanan yang tercemari dengan satu tetes aja, ya. Satu tetes aja itu apa? Racun, maka akan jelek semuanya. Ibaratkan itu apa? Tinta merah atau istilahnya apa ya yang berwarna itu menetes ke air, maka akan berubah semuanya. Oleh karena itu teman-teman, hati-hati pergaulan kita, bergaulah dengan orang-orang positif. Baik, Abi. Di PT KLPI kita selalu bergaul Insya Allah. orang yang baik, insya Allah kita akan menjadi lebih baik. Amin. Doanya dijabahi Gusti Allah ya, Abi. Orang-orang yang gak baik. Sekian mungkin itu pesan saya, hati-hatilah dalam pergaulan dan juga perhatikan anak cucu kita. Semoga doa-doanya dijabahi Gusti Allah ya, Abi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi Pak Ustadz Ibrahim melengkapi pembelajaran kita pagi ini, Bapak Ibu. Sebenarnya kita masih semangat untuk terus belajar dan terus belajar, namun waktu yang sampai ke penghujung acara. Untuk itu, mari kita akhiri pembelajaran buku bijak kita di episode tanggal 5 November pagi ini, Bapak Ibu. Saya sebagai moderator pembawa acara, apabila ada kesalahan, ada kekurangan, mohon dimaafkan. Hanya Allah memiliki kesempurnaan itu. Semoga doa-doanya dijabahi Gusti Allah, Bapak. Salam 5 pilar. Salam. Untuk semua. Pagi. Semangat. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Seman, lanjut. Semangat. Terima kasih informasinya ya Bapak-bapak semua. Selamat beraktivitas kembali Bapak-bapak semua di sana. Terima kasih Bu Nurul. Semoga segala urusannya dan rezekinya, doa-doanya dijabahi Gusti Allah. Amin Bu Nurul. Amin. Mohon maaf ini tadi aku ngurus sama anakku dulu sekolah. Pagi Bunda. Pagi Bunda. Monggo dilanjut, masih ada Zoom ini. Sampai jam berapa? Ini lanjut untuk acara apa? Kane kartu khusus bagaimana? Mohon infonya ini. Saya belum lihat. Ditutup aja Pak Mansur, ditutup aja Pak yang ini di Libur kelihatannya Pak. Ya. Baik, terima kasih. Semangat Bapak Mansur, semangat. Semangat.